Saya dan Radi Saputro masih menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi Spesial Idul Fitri. Ini Idul Fitri tahun ini cukup berbeda ya Radia, karena kita bulan-bulan kemarin ini cukup panas dengan hawa politik. Nah, tapi ini kan sudah Lebaran, kita sudah kembali ke nol, sudah bermaaf-maafan, begitu juga harusnya politik kita ya Radia. Nah, makanya harusnya kita mau ngobrol pagi ini, sudah ada dua tamu yang menemani kita di hari spesial hari ini. Sudah ada Putri Komarudin dan Chiko Hakim. Mbak Putri, Mas Chiko, terima kasih sudah hadir pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Sudah diundang. Selamat Lebaran juga. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Banyak dosa nih, banyak nyecer kemarin-kemarin. Mengaku untuk ya Bapak. Alhamdulillah dia sadar ya. Itu dia. Tapi kalau ngomongin Lebaran tahun ini ya Mbak Putri, Mas Chiko, ini kan sebelumnya ada pemilu, kampanye yang banyak yang panas, hubungannya jadi renggang gara-gara politik. Nah, ini memaknainya gimana? Saya ke Mbak Putri dulu. Memaknai Lebaran tahun ini yang udah selesai nih yang kemarin. Yuk maafan-maafan lagi yuk gitu bareng-bareng lagi. Gimana Mbak Putri? Justru momentum Lebarannya pas banget ya, karena Lebaran itu setelah kita selesai dengan seluruh proses pemilu. Jadi kemarin kalau misalnya ada satu keluarga yang terpecah karena ada pendukung 01, 02, 03 di dalam satu keluarga dan sampai tidak berbicara ke satu sama lain gitu, sekarang momen yang tepat untuk reuni dan bermaaf-maafan gitu. Jadi kita gunakan kesempatan ini juga untuk rekonsiliasi persatuan bangsa kita yang mungkin selama masa pemilu kemarin sempat terpecah belah dikarenakan berbeda pilihan. Ya. Tapi kan ya penetapan sudah dilakukan, kita juga sudah tahu hasilnya sekarang. Jadi insya Allah ini momentum yang tepat untuk kita bisa memperkuat fondasi bangsa kita ke depannya. Oke, pertanyaan yang sama juga buat Mas Chiko. Apa itu? Gimana memaknai Lebaran? Sebenarnya biasa aja ya, kita kan kalau dalam politik itu kan memang biasa kalau sekali dalam 5 tahun itu selalu ada kontestasi. Nah, kita harus memaknainya dari negara yang sudah menganut sistem demokrasi ya, sejak masa reformasi ini kita harus selalu terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dan kita selalu ada pepatah yang mengatakan politik itu kan adalah perang tanpa pertumpahan darah, gitu ya. Tapi artinya perang untuk apa? Untuk mencari kata mufakat mana yang terbaik untuk bangsa ini, jalan apa yang akan ditempuh. Nah, saya rasa masyarakat juga harus lebih dewasa menyikapi itu dan kita kembali lagi bermaaf-maafan. Tentunya sebenarnya nggak pernah ada permusuhan antara saya sama Putri misalnya kan, kita nggak pernah ada permusuhan, tapi memang ada berbagai pandangan yang berbeda aja, tapi kan tujuan yang sama untuk kebaikan bangsa. Nah, mudah-mudahan ke depan semuanya akan lebih baik, ukhuwah tetap terjaga, silaturahim antar keluarga juga begitu. Jadi rekonsiliasi ya? Apa ya? Nggak harus rekonsiliasi gitu. Artinya tapi tetap secara civilized gitu ya. Civilized itu kita berbicara dalam tataran-tataran yang masih perdebatannya sopan ya kan, tidak juga ada bentrok fisik. Demonstrasi pun masih sah-sah aja dalam sebuah demokrasi dan sebuah negara gitu ya. Tetapi artinya itu tidak harus langsung bersatu atau apa, nggak harus ada oposisi ya, nggak gitu. Tetap harus ada namanya checks and balances, tapi tetap yang hubungan antar pribadinya itu tetap nggak boleh. Jadi jangan kalau mau menyerang ya jangan personal. Bukan, gitu lah ya. Selalu soal ide dan kebijakan, gagasan soal pola pikir ya kan. Oke. Mbak Putri? Kalau Putri gimana? Kalau misalnya memang kan misalnya kalau kita di parlemen memang tugas kita juga untuk menjaga checks and balances ya. Baik itu misalnya oposisi ataupun koalisi, kita sama-sama mempunyai tugas untuk mengawasi pemerintahan gitu. Tentu sesuai dengan rencana APBN ya, rencana jangka panjang dan menengahnya misalnya. Jadi saya dan Mas Chiko juga pasti sangat setuju, baik itu kita ada di kubu pemerintah sekarang ataupun ada di luar pemerintah, sebagai seorang warga negara, apalagi kita sebagai politisi yang bertugas di parlemen sebagai seorang legislator, tugas utama kita tetap untuk menjaga supaya masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari pemerintahan yang ada sekarang dan juga nanti ke depannya. Oke, tapi gini Bang, ini di masa-masa Lebaran begini, meskipun udah mau ngajak suruh berantem lagi. Dia pun nggak suka. Gitu, kayak kurang afdol dia. Dia nggak suka lihat kita landai-landai gitu. Kalau sekarang kan proses DMK masih jalan nih gitu, tapi jangan sampai udah damai nih setelah pemilu, udah Lebaran. bukan saya ngasih. Gimana nih? Justru saya mau nanya supaya tetap adem abis Lebaran. Proses DMK ini bergulir gimana gitu. Maksudnya jangan sampai nanti proses DMK ini juga menimbulkan udah maaf-maafan malah musuh-musuhan lagi gitu. Ya.
musuh-musuhan itu seperti apa Iya, sih? musuh-musuhnya yang tadi secara ideologis tentunya. Iya, nggak ada masalah menurut saya. Itu tadi yang penting, nggak ada yang orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Ya. Atau kebalikannya, tidak ada juga penguasa yang melakukan hal-hal yang sifatnya mengkriminalisasi karena ketidaksukaan terhadap berbagai pihak. Itu goes both way ya, gitu ya. Yang sipil juga nggak boleh melakukan tindakan yang luar hukum. Yang penguasa juga jangan cari-cari, ya kan, untuk mengkriminalisasi seseorang atau sekelompok. Gitu. Nah ini yang saya rasa itu aja yang mesti dibangun terus, diperbaiki terus dari tahun ke tahun. Dan saya rasa sebenarnya itu orang Indonesia sangat bisa lah untuk melakukan itu. Karena Tapi kadang-kadang kita punya kultur yang seperti itulah ya. Tapi kadang-kadang di atasnya sih adem gitu. Tapi maknainya beda. Kadang-kadang di bawahnya kan nggak adem karena yang di atasnya pura-pura adem tapi manas-manasin. Nah, itu yang harus dihindari ya gitu. Ya kan? Kita ngomong apa adanya. Menjaga keademan kalau dari TKN Prabowo Gibran gimana Mbak Putri? Mungkin yang tadi Mas Reddy sampaikan ya, kalau soal MK itu kan memang salah satu langkah hukum yang Proses memang hukum. proses hukum yang memang dijamin oleh undang-undang. Kalau kita keberatan dengan pemilu baik itu pilpres ataupun pileg, MK memang jalan yang benar untuk diambil. Dan kalau kita dari TKN Prabowo Gibran juga tim hukumnya dipimpin langsung oleh Pak Yusril, kita punya advokat saksi ahli yang sudah siap dan juga ada tim data center kita yang memang telah menyiapkan bukti-bukti C1 dari seluruh TPS di seluruh Indonesia untuk nanti menguatkan bukti untuk menghadapi gugatan di MK ini. Jadi ya insya Allah prosesnya juga akan berjalan dengan damai tentunya, mengedepankan argumentasi secara hukum dan bukti-bukti yang ada. Ngomong-ngomong open house nggak? Kalau open house kasih tahu gitu mau nyamperin gitu biar makan-makan. Nanti kalau kita open house di DPP Partai Golkar akan request langsung ya saya ke Ketua Umum, tim Kompas tolong diundang juga. Tapi yang soalnya lebih mau minta maaf ke Pak Ketum. Tapi yang lebih penting kalau Partai Golkar open house atau TKN Prabowo Gibran open house, diundang nggak nih Mas Ciko, yang lain dari 01, 03 diundang nggak? Kita kemarin bahkan di TKN Fanta udah bikin acara silaturahmi sama-sama antara pendukung anak mudanya 01 dan juga 03 bersama 02. Dan di situ kita sudah menunjukkan bahwa kita punya semangat memang untuk sama-sama lagi gitu. Jadi yang kemarin sempat gontok-gontokan di TV misalnya atau di berbagai live streaming, ya udah sekarang kita ngomongnya sudah bisa secara hadapan, udah adem lagi. Dan kalau misalnya memang ada masukan, kritik, kita sangat membuka untuk seluruh program pemerintahan yang akan datang gitu. Mas Ciko kalau diundang mau datang nggak? Datang lah. Tergantung makanannya enak kan? Enak lah. Kalau makanannya enak datang. Tapi penasaran deh kan kalau kita ngeliat di TV gitu, ini politikus nih pada ribut-ribut gitu, itu tuh nggak baper Mas? Saya sih enggak ya, saya enggak pernah baper. Karena menurut saya apa yang saya serang kan kebijakan, pemikiran. Saya enggak pernah berusaha keras untuk tidak menyerang pribadi. Kadang tergoda sih ya. Ini gue sikat juga nih orangnya. Tapi saya bisa menahan diri lah soal itu. Tapi kan... Kalau saya lihat berarti dari kecil emang suka berantem, jadi keseharian politisi, keseharian politisi, semua nih, Bang Ciko sama Putri, keseharian politisi itu terungkap sepenuhnya pada saat hari raya Lebaran, ya kayak gini, santai kan, jadi nggak yang serius-serius gitu. Jadi kalau boleh tahu bagaimana untuk menjaga sikap ketika kita sudah Lebaran, kita memaknai Lebaran lah ya sekarang, menjaga sikap ketika Lebaran dan mengamalkan gitu ya pesan-pesan yang dipesankan dalam Idul Fitri. Dari Bang Ciko dulu deh. Jadi mengamalkan pesan-pesan yang ada dalam Idul Fitri dalam kehidupan sehari setelah Lebaran ini. Jadi bukan hanya momen pada saat Lebaran. Ya, gini aja, kita banyak bersyukur aja diberi kehidupan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwa kita juga dikasih nafas lah, bisa bernafas, bisa mencari nafkah, bisa mencari rezeki, ya kan, bisa bersosialisasi. Ya, itu aja. Kalau kita banyak bersyukur, tentunya kita nggak mau merusak apa yang sudah kita diberikan oleh Allah. Ya kan. Caranya yang merusak tuh gimana sih? Ya merusak ya tadi, bermusuhannya secara berlebih-lebihan, bersenang-senang juga berlebih-lebihan, ya kan. Marah juga berlebih-lebihan. Itu kan akan merusak semua apa yang telah diberikan. Jadi saya rasa dengan selalu berpikir seperti itu, kita akan tetap grounded dan tetap bisa membalancekan ya kan segala sesuatu dalam hidup. Mbak Putri?
Kalau misalnya selama puasa kan kita menahan hawa nafsu kan, dan itu sebenarnya buat kita seorang politisi itu sangatlah baik untuk menjaga kita supaya tetap Bukan sangatlah sulit ya. tetap dalam koridor sebagai seorang abdi masyarakat yang baik gitulah, untuk menahan seluruh godaan. Dan sebenarnya yang paling penting ini kan momentum di mana kita sangat bersyukur di mana negara kita itu terbebas dari perang, terbebas dari invasi negara lain. Sementara saudara-saudara kita di Palestina sekarang mereka sedang menderita kan, kita tahu. Jadi ini adalah momentum kita untuk meningkatkan rasa empati juga supaya kenikmatan yang diberikan pada kita hari ini bisa bermanfaat untuk mereka-mereka yang juga membutuhkan gitu. Baik itu yang di dalam negeri yang juga kesulitan ataupun yang kesulitan di luar negeri gitu. Mereka saudara-saudara kita gitu. Jadi ya alhamdulillah kita hari ini bisa tetap merayakan, makan opor, makan ati, sholat id rame-rame di lapangan gitu tanpa ada gangguan apapun, dan semoga ini jadi doa kita bersama ini bisa bertahan sampai tahun-tahun yang akan datang. Jadi janji ya, kalaupun oposisi, koalisi, gak ada lagi panas-panasan ya. Karena kalau yang dibilang Bang Ciko tadi, kalau di atasnya panas, di bawahnya ikut gitu loh. Jadi tetap oposisi ya. Kita lihat masih panjang perjalanannya. Tapi Bang Ciko, kalau tadi semangat Bang Ciko adalah bersyukur kita dikasih anugerah yang begitu besar oleh Allah gitu untuk kehidupan ini. Bagaimana memastikan semangatnya sama gitu di kubu Bang Ciko, bahwa semangatnya untuk bisa menularkan energi untuk bersyukur itu apalagi sampai ke pemilih-pemilihnya gitu. Itu Ini gimana sebenarnya. Bang Ciko? Ya, gampang, tapi gini, jangan juga mensalah-artikan. Artinya dengan bersyukur lalu kita leha-leha, jadi kita nggak terlalu punya drive atau kita nggak semangat menjadi oposisi. Nggak gitu juga, ya kan? Salah satunya tentu ya dengan bersyukur itu kita juga memaksimalkan segala potensi diri. Ya, potensi diri satu apa? Kalau kita memang umpamanya nih gitu ya, pemenangnya bukan kita dalam sebuah kontestasi politik ya, kita tetap kalau gitu bersemangat untuk menjadi sebuah oposisi yang baik, ya kan, bekerja dengan keras, tapi tetap tadi yang paling penting kan kita berada dalam koridor-koridornya. Kalau dalam agama kan koridornya ada di Al-Quran, ya. Kalau di dalam kehidupan berbangsa bernegara ada konstitusi. Nah, kita tetap aja caranya ya sama. Kalau kita sebagai orang Islam kita berpatokan pada satu kitab, ya kita sebagai warga negara berpatokan juga pada satu kitab konstitusi. Itu kalau kita tetap berada dalam situ semua, ya, insya Allah nggak akan ada yang namanya bentrok-bentrok dan lain-lain. Gitu. Yang kalau Putri tadi nggak gampang memang untuk mengaplikasikan apa yang dibilang Bang Ciko itu bersyukur, tapi tanpa ada resisten dalam diri gitu. Kira-kira buat masyarakat luas gimana kalau Putri mengaplikasikan itu? Kalau misalnya kita bersyukur kan sebenarnya konteksnya banyak kan. Tentu kan kita tetap bersyukur, tapi tentu ingin yang keadaan ataupun kondisi yang lebih baik gitu untuk kita ke depannya. Jadi kan secara bersyukur itu kita juga melihat bahwa potensi kita misalnya sebagai diri atau sebagai bangsa itu lebih besar, dan masih banyak perbaikan yang perlu kita lakukan. Makanya kan kalau kemarin Partai Golkar dan juga TKN Prabowo Gibran itu mengusungnya keberlanjutan dengan percepatan dan penyempurnaan. Kenapa tetap ada percepatan dan penyempurnaan? Karena kita tidak boleh berpuas diri gitu dengan kondisi yang ada pada saat ini. Masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki ke depannya supaya tadi apa yang menjadi potensi diri kita sambil kita bersyukur itu bisa tercapai gitu. Oke. Itu gimana ya semangatnya supaya sampai nanti siapapun pemenangnya tetap amanah mengamalkan janji-janji yang sudah dibuat dan juga semangat-semangat yang dijanjikan gitu. Ya. Kalau saya sih pribadi sebagai seorang anggota DPR ya sekarang, dan alhamdulillah terpilih lagi gitu. Di periode ini dapat amanah dari 142.046 orang yang kalau misalnya dikumpulin di studio Kompas nih orangnya sampai bertumpuk-tumpuk juga pasti penuh gitu kan. Jadi bisa dibayangkan nanti mereka akan bertanya kepada kita di hari akhir gitu. Apa sih yang sudah Anda lakukan untuk menjawab janji-janji ataupun apa yang dulu Anda sebutkan akan dilakukan untuk kita sebagai konstituennya gitu. Ini saya sebagai seorang anggota DPR, apalagi capres-cawapres kita ketika sudah dilantik nanti akan melayani 200 berapa sekarang kita 270 juta masyarakat Indonesia akan mempertanyakan soal amanah yang telah mereka berikan kepada beliau-beliau ini nanti di hari akhir. Kan serem kan? Jadi sebenarnya itu aja sih yang membuat kita lebih mawas diri untuk selalu mengingat komitmen kita. Ya, kalau ini yang mengawal janji, kalau yang ini yang menagih janji kayaknya.
Ini udah pasti oposisi ya? Beda dong, nggak menagih janji lah. Ya kan menagih janji dong. Menagih supaya tetap amanah gitu. Iya, kita menjaga kalau kita berada di luar pemerintahan kan sifatnya begitu. Tapi kan tadi juga seperti disampaikan sama Putri kan, apa garis besarnya kan, bottom line-nya adalah harus menyatukan kehidupan spiritual dengan kehidupan keduniaan, ya kan, itu dong. Jadi menjadi seorang politisi atau menjadi sekelompok politician di dalam partai politik itu juga harus punya ruh-ruh spiritual. Di dalam manifesto politik dari setiap partai politik seharusnya memang juga ada itu yang namanya keimanan, ya kan, tetap berpegangan tentunya pada Pancasila. Kalau kita berpegangan pada Pancasila, beruntung kita punya Pancasila yang Maha Esa, di mana itulah spiritualismenya ada di situ. Saya rasa kalau semuanya menjalani itu, insya Allah walaupun ada gesekan-gesekan di antara partai politik, insan-insan politik, apapun juga di masyarakat tentunya, tetapi akan bisa pulih dengan begitu cepat. Gitu. Tapi senang dengar tadi Putri dia ini soal dakwah tadi soal ya kan? Ada ratusan ribu orang yang bersaksi di hari akhir. Dan itu menyeramkan, tapi itu benar, ya? itu benar. Ya, mungkin Putri mesti ngajarin calon presiden. Loh kan udah gosok-gosok lagi. Baru mulai suasana Idul Fitri Om Ciko. 3 hari lagi lah dia boleh ngomong kayak gini. Ngomong-ngomong kalau lebaran ini makanan favorit apa, Put? Aku biasanya sih sambal ati, ketupat, harus ada ya? harus ada. Terus Mamaku kalau nonton ini di rumah bukan makanan khas lebaran sih, tapi ini makanan yang selalu ada di rumah nenek aku di gitu. Purwakarta. Ada namanya uli, tau gak? Aduh, Ketan. tape uli. Enak banget itu. Enggak tape, uli aja. Uli itu ketan. Ketan yang bisa dibakar, Biasanya kita bisa makan pakai digoreng. ketan hitam nggak sih itu? Iya biasa, enggak ketannya putih. Ketan putih ya, I know. Kapan-kapan aku bawain Boleh. ya. Nah ini yang ditunggu. kalau Iya, Putri jadi kesini biasanya lagi. aku nggak terlalu suka ketupat. Jadi biasanya aku makannya pakai uli. Orang-orang makan ketupat gitu. Iya, Misalnya iya. kita makan seluruh opor dan kawan-kawannya itu pakai uli ini. Berarti yang wajib sambal goreng ati sama uli Sambal ya? goreng ati uli. Dulu pas almarhum nenek masih ada namanya sambal Sumatera. Jadi dia bikin pakai, aduh jadi lapar lagi kan. Iya, jadi lapar. Tapi udah almarhum dan tidak menurunkan Oh, ilmu resepnya. masaknya ke cucu-cucunya. Jadinya udah cuma bayangan aja tuh. Enak banget. Bang Ciko apa Bang? Kalau lebaran biasanya makan? Gulai gazebo. Ya kan? Wah ini. Kan bapak saya orang Pariaman, ibu orang Jawa Timur, jadi mix lah ya. Mix. Lalu ada itu, terus keluarga gue nih pemakan pete. Benar, makan pete. Jadi mantap. kalau bikin pete itu baskom-baskoman. Ada pete belado, pete kecap gitu. Variasi pete. Iya, benar. Aduh, jadi lapar. Jadi Pengen pete cepet-cepet itu pulang. bukan tambahan. Orang kadang-kadang bikin udang pete, Iya, petenya dikit iya, gitu. iya, Nah, iya, ini iya. pete semua udangnya gitu. Ya Allah. Jadi sebenarnya makanan utamanya pete bukan ketupat, jangan-jangan. Jadi punya makanan favorit masing-masing di rumah dan sekarang udah siap-siap mau makan kayaknya. Iya. Ya, tapi karena kita sayang sama Kompas, kita di sini bukan di makan. Boleh nggak ngikut ke rumah? Ntar habis dari Boleh. Aku bawain ulinya ya. Uli ya, uli. Itu ulinya bikin sendiri atau beli? Bikin dong. Bikin. Kita kan di Purwakarta kita masih bikin. Oh, gitu. Jadi Mbak Putri lebaran pulang kampung ke Purwakarta. Pulang kampung. Jadi lebaran pulang kampung, ketemu sama papa juga ya. Salam buat papa ya, Ya. Put ya. Ini kan Udah kita lama nggak di ketemu. halal DPP Golkar dulu kan. Terus udah Oke, gitu baru. nanti baru kita pulang kampung. Oke, papanya Putri ini dulu juga seorang ketua DPR ya, Put ya. Dulu pernah ada di Alhamdulillah. DPR dan saya juga sempat ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Ade Komarudin. Dia Jadi sangat saya baik. tuh mestinya manggil Mas Radini Om ya. Karena temenannya Jangan udah dong, apa. jangan dong. Iya kan, jadi Jangan mestinya dong. Om Jangan Radini. dong. sama Om Ciko kan. Beda dikit Om Ciko. Kalau Oke. Bang Ciko di Jakarta. Jakarta. Open house. Enggak, pasti ke rumah keluarga Tapi yang lebih tua. Bu Mega lah. sendiri open house ya kalau lebaran biasanya. Biasanya begitu, ya. Silakan datang. Kalau Di kalau di kemarin. rumah Bu Mega apa Namanya Pak juga biasa? open house. Kalau open house kan bukan Siapa aja undangan boleh ya. ya. Iya. Kan belum pernah ada ya kayaknya lebaran by invitation only gitu. Benar-benar. Jadi kita Eksklusif banget. Bukan open house dong kalau kita. Terakhir nih buat Bang Ciko sama Putri, Bang Ciko dulu. Pesan yang mau disampaikan di Hari Raya Idul Fitri ini, mungkin ada orang yang selama ini dalam kontestasi pemilu, aduh saya kayaknya gue buat salah banget nih sama nih orang gitu. Ada yang mau ucapin nggak buat orang itu atau buat siapapun yang Bang Ciko rasa, aduh saya salah nih gitu. Gue? Ya. Enggak sih. Ini kayak I'm on the right track.
Nggak ada. Serius nggak ada. Enggak. Ya kalaupun gini ya, ini itu lebih ke umum ya, Oke, secara umum gitu. Kalau apa namanya ya mohon maaf kalau memang apa yang saya sampaikan itu diterimanya dengan cara yang salah gitu. Karena sesungguhnya apa yang ingin saya sampaikan dan saya kritisi adalah untuk demi kebaikan orang yang saya kritik dan lingkungan. Oke. Put, ada nggak yang kemarin-kemarin lagi kampanye, lagi gontong-gontokan pas pemilu gitu? Aduh, kayaknya saya banyak salah dia nih pasti. sama ibu ini atau sama bapak ini, mau minta Iya, maaf di kan kesempatan ini gitu kira-kira. Enggak, mungkin lebih ke mau mohon maaf kepada semua pihak yang kemarin telah merasa dirugikan gitu selama proses kampanye, bukan hanya pada saat debat ya. Pas kita bikin kampanye akbar itu udah pasti satu Jakarta merasakan kemacetannya. Kemacetan panjang, Baik termasuk itu saya yang loh. di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah ya kan. Karena pasti kita bikinnya di kota-kota besar untuk kampanye akbar. Jadi untuk seluruh pihak yang telah menyukseskan ataupun merasa dirugikan dengan seluruh proses kampanye kemarin, kita mohon maaf dan juga tentu terima kasih gitu karena telah mendukung apa yang telah kita cita-citakan dan insya Allah nanti bisa kita realisasikan di pemerintahan yang akan datang. Amin. Ditunggu berarti janjinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Putri, Terima kasih. Mas Mas Ciko. Sekali lagi minal aidin wal faizin. Maaf Selamat Idul lahir Fitri. Jangan lupa liburan ya Salam guys. untuk keluarga. Tuh, itu nyindir kita itu. Jangan lupa liburan ya. Apa itu tanggal Cutinya merah? 1 minggu loh.